Salam saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung sejam di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat banyak orang menjadi ketakutan. Banyak orang yang bimbang dan gelisah. Hari-hari ini membuatkan ramai yang merasakan tidak sanggup untuk menghadapi hari esok. Apakah kita sebagai orang percaya menghadapi situasi yang sama? Dan menjadi satu pertanyaan buat saya dan saudara, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini dan berjalan di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti ini. Nah, saudara, waktu Allah menciptakan dunia di dalam Kejadian, kita diberitahu bahwa Dia berfirman. Hanya dengan berfirman maka terjadilah terang. Dia berfirman jadilah cakrawala. Dia berfirman jadilah tumbuh-tumbuhan, baik yang berbuah ataupun berbunga. Dia berfirman jadilah darat dan laut. Dia berfirman jadilah matahari dan bulan. Dia berfirman jadilah binatang di darat, di laut, dan di udara. Dan semuanya terjadi dengan begitu baik dan sempurna. Ketika dunia dalam keadaan yang sukar, ketika dunia di dalam keadaan yang jahat, pada waktu itu Nuh mendapat firman daripada Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada Nuh supaya membuat satu bahtera, dan bahtera itu harus dibuat tepat seperti apa yang dia firmankan. Dan Nuh membuatnya seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan. Akhirnya kita melihat dunia dimusnahkan dengan satu kali air bah. Tetapi Nuh, karena firman-Nya, dia bersama keluarganya diselamatkan. Pada waktu keadaan dunia juga dalam keadaan yang berdosa, dalam keadaan yang begitu sukar, Allah berfirman dengan seorang, yaitu Abraham, dan memberitahu kepada Abraham untuk keluar dari negerinya dan pergi ke tanah perjanjian, tanah yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Abraham mendengar firman Tuhan, meskipun pada waktu itu banyak orang yang mungkin apabila mendengar apa yang dikatakan oleh Abraham, mereka menganggap Abraham seperti orang gila. Lalu apa yang terjadi, saudara? Abraham menuruti firman Tuhan. Ketika dia menuruti firman Tuhan, Tuhan membawa dia pergi ke tanah Kanaan. Begitulah akhirnya keturunan daripada Abraham kita melihat. Mereka menerima janji Allah di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1 hingga ke-3 untuk menjadi satu keluarga yang besar, menjadi bapak, menjadi diberkati dan memberkati, menjadi suatu bangsa dan namanya masyhur. Begitulah keadaan yang terjadi kepada Abraham dan khususnya kepada keturunan dia juga. Dan kita melihat janji itu, firman itu telah digenapi di dalam diri Abraham. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi keadaan yang sukar ini, pasti kita bertanya, bagaimanakah saya harus menghadapi situasi ini? Bagaimanakah saya harus berjalan di tengah-tengah dunia yang sedang kesusahan, sedang dalam keadaan yang sukar ini? Saudara, pada waktu dunia di dalam masa yang dimana tidak ada pengwahyuan, 400 tahun tidak ada pengwahyuan, maka Tuhan berfirman kepada Maria, memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung daripada Roh Kudus. Dan ketika Tuhan berfirman maka kepada Maria, maka hal itu terjadi seturut dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, firman Allah itu. Dan kita melihat bahwa Yesus sendiri yang adalah firman. Ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, firman itu dikatakan dalam ayat yang ke-12, tetapi semua orang, dia
kita baca dari ayat yang ke-10. Ia adalah di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah menjadi manusia dengan firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu adalah Yesus. Saudara-saudari yang kita kasih, ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, kita melihat bahwa pada permula pelayanannya, dengan hanya dia berkata kepada pelayan di Kana, di tengah-tengah perkawinan, karena kehabisan anggur, maka dimintalah oleh ibunya supaya melakukan sesuatu. Dan ibu Yesus berkata, lakukan apa yang dia katakan. Saudara, ketika Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, isilah tempayan itu sampai penuh dengan air. Mereka mengisinya. Semua orang pada waktu itu di dalam keadaan yang bingung. Mengapa harus diisi dengan air? Lalu Tuhan Yesus berfirman, ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan diberitahukan kepada kita, ketika pemimpin pesta mengecapinya, dia sangat kagum. Dia sangat heran, karena biasanya orang menyediakan yang baik dulu, kemudian yang tidak baik. Tetapi sampai saat itu, di dalam perkawinan itu, apa yang terjadi? Anggur itu senantiasa yang terbaik. Karena Yesus berfirman. Ketika Yesus berfirman, saudara, dia memberitahu kepada Yohanes, pada nelayan-nelayan yang baru kembali setelah semalam-malaman mereka menjala ikan di Danau Galilea. Mereka adalah nelayan-nelayan yang cukup luar biasa pakar dalam menangkap ikan dan tahu di mana ikan-ikan itu berada, khususnya di Danau Galilea. Tetapi sudah satu malam, sepanjang malam mereka sudah coba menangkap ikan, tetapi tidak ada seekor pun mereka tangkap. Lalu Tuhan Yesus berfirman kepada mereka, berkata kepada mereka, tolaklah perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarlah jalamu. Ketika mereka mendengar, Petrus berkata, karena engkau guru, akan kulakukan. Dia pun menebarkannya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia menarik jalannya, dia dapati ikan penuh dan hampir koyak, sehingga dia terpaksa memanggil perahu lagi untuk membantu mengisi ikan-ikan itu. Dan mereka mendapat banyak ikan karena Yesus berkata kepada mereka. Firman, saudara. Yesus adalah firman. Dan kita melihat lagi bagaimana di dalam firman Tuhan, Yesus pada waktu dia menyampaikan khotbah di bukit, ada ramai orang yang mengikuti dia, dikirakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan ketika hari sudah semakin senja, hari sudah semakin petang, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya untuk mencari makanan dan memberi makan kepada orang-orang itu. Struggle murid-muridnya karena mereka berpikir bagaimana mau kasih makan begitu ramai orang. Tiba-tiba ada seorang budak berkata, aku ada 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Bawalah ke sini. Lalu Tuhan Yesus memberkati, menengadah dan mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? 5.000 orang diberi makan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Semuanya cukup. Mungkin ada 12.000, 10.000 orang pada waktu itu. Semuanya cukup, kenyang. Dan ada 12 bakul sisa. Karena Yesus adalah firman. Saudara, ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah firman. Dia adalah Allah sendiri. Dan ketika
Orang sakit datang kepada dia, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, malah orang yang mati sekalipun, ketika dia menyentuhnya, ketika dia memberkatinya, berkata kepada mereka, sembuhlah, bangkitlah, berdirilah, berjalanlah, maka semuanya menjadi sembuh dan hidup karena firman. Ini menjadikan pertanyaan kepada kita. Bagaimana aku harus berjalan di tengah-tengah dunia yang jahat ini di hari-hari ini? Bagaimana aku harus menghadapi situasi-situasi yang sukar di hari-hari ini? Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15. Firman Tuhan berbunyi sedemikian. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, perhatikan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini lah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Melalui firman Tuhan ini memberi tahu kepada kita, mengajar kepada kita bahwa Yesus mengajak kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dengan maksud saudara bahwa kita tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita. Setiap pemikiran kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap pekerjaan kita, setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan detik demi detik, kita harus lakukan, kita harus hidup di dalam firman, yaitu di dalam Yesus. Dan firman hidup di dalam kita. Firman memenuhi hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, apa saja yang kita minta di dalam namanya, itu akan terjadi. Ini memberikan kita suatu pandangan, suatu kebenaran, bahwa ada kemerdekaan melalui kebenaran ini. Sebagai orang percaya, apa yang paling penting di dalam kehidupan kita ialah roh, jiwa, hati, tubuh kita harus dipenuhi oleh firman. Roh Kudus, bila Roh Kudus tinggal di dalam kita, yang dipenuhi oleh firman, seperti mana Maria, ketika firman diberikan kepada dia dan Roh Kudus memenuhi dia, saudara, Yesus lahir melalui Maria. Dan saya yakin percaya firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada malam ini, ketika di hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sukar ini. Satu hal orang-orang percaya mampu berjalan, mampu menghadapinya dengan tinggal di dalam firman Allah, di dalam Yesus. Dan Yesus atau firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita akan terlindung, kita akan terjaga roh, jiwa, dan tubuh kita dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dia adalah batu karang kita, tembok batu karang. Dia adalah perisai kita. Dia adalah benteng kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari saudara, firman Tuhan ini cukup jelas memberitahukan kepada kita
bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami perlindungan yang luar biasa. Kita melihat orang Israel ketika mereka tetap di dalam Tuhan, mereka tetap percaya Tuhan, mereka tetap taat kepada firman-Nya, mereka tetap melakukan firman-Nya. Tidak ada satu musuh pun yang dapat mengalahkan mereka. Tidak ada satu musuh pun yang mampu menghancurkan Israel. Tetapi ketika mereka tidak tinggal di dalam firman, firman itu tidak ada di dalam kehidupan orang-orang bangsa Israel. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mata hati mereka, pikiran mereka, fokus mereka beralih kepada berhala-berhala, penyembahan berhala orang-orang di sekitar mereka, akhirnya Israel dikalahkan. Akhirnya Israel ditewaskan. Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem diruntuhkan menjadi puing-puing. Malah rumah Tuhan hancur musnah. Mereka dibawa ke pembuangan karena mereka tidak tinggal di dalam firman, dan firman tidak tinggal di dalam mereka. Hari-hari ini saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kita hanya mampu menghadapi hari-hari esok. Kita hanya mampu menjalani hari-hari yang sukar ini hanya dengan tinggal di dalam firman, di dalam Yesus itu sendiri. Dan firman tinggal di dalam kita. Jadikan firman di dalam pemikiran kita. Jadikan firman di dalam pendengaran kita. Di dalam kita melihat, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam setiap segi hidup kita. Biar firman di atas segalanya, memenuhi segalanya. Engkau akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa dan mengikhtiarkan hari-hari esok akan menjadi hari-hari yang diberkati buat saya dan saudara. Bapa, Engkau berkati kami semua. Engkau lindungi kami semua, karena kami ada di dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.